Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang manajemen proyek informasi. Next. Di sini ada kelompok satu yang berisikan Rizky Fitriansyah, Ronarvio Marpaung, Muhammad Irfan Nasution, dan Den Faroji. Jadi kami akan bahas tentang apa itu manajemen proyek sistem informasi. Materi pertama yang kami bahas yaitu satu proyek, tentang proyek, pengertian proyek, pengembangan proyek. Yang kedua ada manajemen, pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga ada manajemen proyek. Yang keempat ada pembahasan tentang manajemen proyek sistem informasi. Proyek, apa itu proyek? Menurut DCL dan W.R. King 1987, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Timbulnya suatu proyek antara lain dilatar belakang oleh satu, rencana pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan. Dua, permintaan pasar, misalnya terjadi kenaikan permintaan suatu produk dalam jumlah besar. Tiga, dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya suatu perusahaan akan memperbarui perangkat sistem kerja atau sistem informasi yang lama agar lebih mampu bersaing. Next. Macam-macam proyek. Menurut Ardi Asibald 1976, macam-macam proyek adalah satu, proyek kapital atau modal, meliputi pembebasan tanah, pembelian material dan peralatan, desain mesin, dan konstruksi guna pembangunan instalasi pabrik baru. Dua, proyek penelitian dan pengembangan berupa kegiatan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang ditentukan. Tiga, proyek sistem informasi adalah kegiatan yang sifatnya spesifik dengan mempergunakan alat pemrosesan data. Empat, proyek yang berkaitan dengan manajemen. Perusahaan merancang reorganisasi, perusahaan merancang program efisiensi dan penghematan, merancang diversifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ronarvio. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang manajemen. Apa itu manajemen? Dalam manajemen ini, agar proses manajemen berjalan lancar, diperlukan sistem serta struktur organisasi yang solid pada organisasi tersebut. Dalam manajemen ini, harus dibutuhkan juga skill yang dibutuhkan adalah 4 titik, yaitu owner, user, lingkungan, dan tim. Owner itu ketika seorang proyek manajer berurusan dengan owner atau komisaris perusahaan dapat memberikan informasi berupa biaya atau budget dari segi finansial serta risiko ke depan yang akan dihadapi. Terus user, ketika berbicara dengan user dapat mengajak untuk menggunakan hasil dari proyek baik melobi dan membujuk rayu. Selanjutnya lingkungan, mengontrol lingkungan kerja yang baik agar proyek bisa dikerjakan secara efektif. Dan yang terakhir, tim. Manajer proyek adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terbesar atas pelaksanaan proyek. Pekerjaan utama dari manajer proyek adalah mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan proyek dari awal sampai selesai. Selanjutnya, fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen ini juga ada beberapa hal yang paling penting, yaitu planning, organizing dan staffing, directing, controlling, dan coordinating. Selanjutnya, batasan manajemen. Dalam manajemen ini memiliki performa, cost, time. Dalam performance itu dikatakan berhasil tidaknya jika performance menghasilkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Cost dikatakan berhasil atau tidaknya jika biaya anggaran cukup dan tidak kurang. Dan yang terakhir, time dikatakan berhasil atau tidaknya jika tujuan dapat tercapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky.
Baiklah, saya akan memberitahukan mengenai manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Sejarah manajemen proyek yaitu lebih dan kurang sebelum Masehi. Di sini ada peninggalan-peninggalan berupa piramida yang merupakan proyek yang dibangun dengan mengimplementasikan manajemen proyek yang sangat baik. Kemudian pada tahun 1 sebelum Masehi sampai dengan abad 19 Masehi itu di mana manajemen proyek dipakai sebagai disiplin keilmuan untuk membangun suatu proyek-proyek. Kemudian pada tahun 1900-an di sini sudah masuklah dua tokoh terkenal di mana ada namanya Henry Grant sebagai pelopor Grant Chart sebagai yang dimana nanti adalah sebagai alat manajemen proyek, dan juga ada yang namanya Henry Fayol yang menciptakan 5 fungsi manajemen program. Di sini baru masuk ada tahun 1950 Masehi. Sinilah mulai awalan modern, di mana awal era manajemen proyek modern datang bersama dengan bidang rekayasa teknis sebagai satu kesatuan mata pelajaran. Kemudian pada tahun 1967 mulailah di Eropa sana membentuk International Project Management Association, di mana mereka adalah kumpulan dari para orang project management, federasi orang project management project. Kemudian pada tahun 1969 di Amerika sana dibuat institut yang bernama Project Management Institute yang dibentuk di Amerika Serikat dan juga menawarkan sertifikat PMP dan CIMP. Tujuan manajemen proyek. Pertama, menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian dia juga untuk menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek. Di sini anggaran itu merupakan satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian ini akan dicari jumlah anggaran yang paling sedikit tapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Kemudian untuk menjaga kualitas, yang dimana disinggung pada poin sebelumnya, di sini proyek ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Kemudian pelancaran proyek. Nah, di mana proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membentuk pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Contoh manajemen proyek. Ada adanya proyek konstruksi, di mana proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, dan jalan tol, dan lain-lain. Kemudian ada proyek penelitian, di mana ada yang dilakukan untuk kepentingan penelitian, pengembangan, hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa. Seperti penelitian untuk COVID ini, itu dia ada manajemen proyeknya. Kemudian proyek padat modal, yang dimana produksi besar dengan bantuan mekanik robot. Proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang sangat banyak. Yang banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Kemudian proyek manufaktur, yaitu proyek yang melakukan rancangan memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Kemudian ini ada dua metode manajemen proyek. Yang pertama ada metode graphic grant yang tadi yang dibuat oleh Sigen, di mana suatu grafik di mana ditampilkan kotak-kotak yang mewakili setiap tugas kegiatan dan panjang masing-masing setiap kotak menunjukkan panjang relatif tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian ada metode manajemen proyek
yaitu diagram PERT yang dimana merupakan suatu program atau proyek yang diwakili dengan jaringan simpul dan tanda panah yang kemudian dievaluasi dan untuk menentukan kegiatan-kegiatan terpenting, meningkatkan jadwal yang diperlukan, dan merevisi kemajuan saat proyek telah dijalankan. Kemudian di sini di mana kita tahu tuh bahwa diagram PERT ini lebih baik dari grafik Gantt karena pertama mudah mengidentifikasi tingkat prioritas, dan kedua mudah mengidentifikasi jalur kritis dan kegiatan-kegiatan kritis, dan juga diagram PERT ini mudah menentukan waktu kendur, waktu telat, waktu tenggatnya. Kemudian diagram PERT ini juga membuat penjadwalan proyek berbasis komputer karena dia berbentuk diagram. Kemudian contoh manajemen proyek sistem informasi sini ada proyek pembuatan website, ada proyek pembuatan software, ada proyek pembuatan aplikasi, dan proyek pembuatan robot. Selanjutnya akan dibaca oleh saudara kita Muhammad Irfan. Di sini masuk manajemen proyek sistem informasi, dan dalamnya manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Dalam pekerjaan sistem informasi, faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Pentingnya faktor manusia dinyatakan dalam model kematangan kemampuan manajemen manusia atau People Management Capability Maturity Model atau VMCMM, yang berfungsi untuk meningkatkan kesiapan organisasi, perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja serta pengembangan tim. Kebijakan sistem, di dalamnya kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Perencanaan sistem menyangkut estimasi atau penafsiran, perkiraan, pendapat atau penilaian, sumber daya atau kebutuhan fisik dan tenaga kerja dan biaya. Selanjutnya, konsep manajemen proyek sistem informasi. Di sini manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Di sini saya akan menjelaskan dari manusia, masalah, dan proses, yaitu manusia, masalah, dan proses dalam pekerjaan sistem informasi. Faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Pentingnya faktor manusia dinyatakan dalam model kematangan kemampuan manajemen manusia, People Management Capability Maturity, dan model PMCM yang saya bacakan di pertama tadi. Selanjutnya, contoh proyek sistem informasi. Di sini proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Yang gambar kedua, proyek pembangunan infrastruktur government di Jawa Tengah. Gambar ketiga, proyek penjualan elektronik atau e-commerce. Selanjutnya, di sini 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut. Lalu masuk ke analisis, aspek fokus analisis, aspek bisnis atau manajemen, atau aspek teknologi. Masuk ke desain, model-model umum seperti flowchart, R-diagram, DFD, dan lain sebagainya. Masuk ke 4, konstruksi. Tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal SDM
biaya waktu kontrak terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar tidak terjadi ketidakefisienan maupun ketidakefektifan dalam penggunaan beragam sumber daya yang ada. Masuk ke implementasi. Di dalam tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Masuk ke 6, pasca implementasi. Aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagian manajemen pemeliharaan sistem dikelola atau maintenance, support and service management, seperti hal sumber daya yang lain, seperti informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Kesimpulannya, supaya suatu proyek bisa berjalan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal, diperlukan manajemen proyek yang baik. Pada proses ini, banyak hal seperti anggaran, tenggat waktu, dan lingkup proyek harus direncanakan. Pada setiap proyek terdapat risiko. Terlebih lagi pada proyek-proyek besar, banyaknya keputusan yang harus diambil membuat banyaknya kemungkinan hambatan dan risiko yang akan muncul. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, Anda bisa mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Rizkinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau hilang Ki. Kok Ki nggak ada matikan muka? dulu Ki. Ki matikan dulu rekaman Ki. Oh ya.